Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi pada pelajaran geografi pada hari Senin yang cerah kali ini. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan untuk KM dipimpin. Yuk, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Pertama, Azalea sakit ya tadi ke UKS. Alia Ramadhani Anastasia Alfa Aurel Alfa juga. Cahyani izin ke ini ya, urusan PIP. Cantik Nadifah. Ada yang sakit? Ada yang galau? Galau, jangan galau dong. Kita bagaimana juga harus tetap semangat. Jika Bapak tanya dalam persentase 0 sampai 100 semangat kalian berapa persen? Berapa persen? 80. Yang 20 persennya kemana? Hilang di rumah. Kenapa hilang? Kan kalian badan dan pikiran kalian di sini. Kenapa bisa di rumah? Capek ya. Jadi bagaimanapun juga kalian harus tetap semangat untuk belajar. Bapak akan memotivasi kalian untuk motivasi kalian untuk tetap semangat belajar. Bagaimanapun juga kalian sama orang tua dikasih nafkah untuk belajar, dikasih nafkah untuk membeli buku, untuk beli bensin ke sekolah dan lain sebagainya, diwajibkan untuk belajar seperti itu. Terlebih dahulu coba angkat tangan kiri kalian. Tangan kiri kalian, bukan? Tangan kiri aja masih bingung yang mana. Kiri masa nggak tahu kiri? Kiri sebelah sini. Angkat tangan kanan kalian. Yang tangan kanan digenggam, yang tangan kiri digenggam juga. Oke, yang tangan kanan dibentuk menjadi sebuah pistol. Tahu pistol? Waktu anak-anak pasti main pistol, terutama anak laki ya. Oke, tangan kiri dibentuk menjadi angka 2. Coba todongkan yang pistol ke angka 2. Tembak, dor. Lalu dibalas sampai jadi angka 2 menjadi angka pistol, yang pistol jadi angka 2 dikembalikan. Gini. Ya, lakukan selama 30 detik sampai 1 menit biar kalian fokus. Saya coba. Bisa nggak? Gonta ganti begini. Bisa? Begini masa nggak bisa? Itu saya berarti kalian belum begitu fokus atau lebih baik diluruskan lagi untuk fokus untuk tetap belajar. Jadi itu merupakan salah satu penghangat atau ice breaking supaya kalian untuk fokus belajar terlebih seperti itu. Jelas ya? Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan atau tentang materi dinamika penduduk dan pertumbuhan penduduk. Bapak di sini akan membacakan tujuan pembelajaran. Pertama, mampu menganalisis dinamika penduduk. Jadi di sini kamu akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan dinamika. Yang kedua, mampu menganalisis faktor-faktor dinamika penduduk. Jadi Bapak kasih gambar dahulu, dinamika penduduk itu adalah perubahan data penduduk salah satunya. Nah itu pasti disebabkan oleh beberapa faktor. Nanti akan kalian gali untuk Bapak tugaskan untuk kerja kelompok. Berikutnya mampu menganalisis pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk ada yang mayoritas pasti pertama, nah itu pasti ada sebab akibatnya. Dan terakhir, mampu menyajikan hasil diskusi tentang dinamika penduduk dan pertumbuhan penduduk. Jadi kalian nanti
ditugaskan untuk maju untuk menyajikan hasil dari diskusi kalian seperti itu. Itu tujuan pembelajarannya. Beberapa pengalaman kalian yang akan sebentar lagi, Bapak tanya umur kalian ada yang sudah mencapai 17? Belum. Bulan depan. Nah, jadi pengalaman kalian nanti suatu saat akan mengunjungi sebuah dinas atau kecamatan untuk perekaman wajah dan tanda tangan untuk dibuatkan sebuah dokumen yang resmi dari negara. Apa namanya? KTP singkatan dari kartu tanda penduduk. Jadi beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan kayak tadi seperti Kamila, Pak saya 5 bulan lagi mencapai 17 tahun, sweet 17 katanya. Jadi kalian secara resmi akan menjadi sebuah atau menjadi warga negara Indonesia yang resmi. Jadi nanti jumlah penduduk Indonesia itu bertambah karena kalian sudah dicatat sebagai menjadi anak yang dewasa seperti itu. Menyajikan pertanyaan asesmen diagnostik. Silakan buka classroom-nya, Bapak kasih waktu 2 menit. Coba cek classroom-nya, Bapak sudah siapkan pertanyaan asesmen diagnostik. Di kabupaten berarti di sini ada perpindahan nggak? Ada ya, tapi memang tidak menetap buat seminggu sekali, kadang pulang balik lagi ke rumahnya kan. Contohnya juga ya Bapak perpindahan, tapi tidak permanen. Artinya apa? 2 seminggu sekali Bapak karena Bapak asli dari Indramayu, sehingga dari 2 minggu sekali Bapak pulang lagi ke Jumat sore pulang, nanti Minggu sore berangkat lagi ke Cirebon. Karena apa? Ada perpindahan penduduk seperti itu. Tapi di sini lebih fokusnya contohnya itu yang permanen. Artinya seperti waktu negeri untuk menetap sementara. 310.000 penduduk ya. Sampai 2020 terjadi kenaikan. Artinya apa? Di sini pasti terjadi angka meningkat atau menurun? Meningkat ya. Kita lihatnya dari angkanya 310, 313, 316, 319 dan 333 seperti itu. Untuk aktif. Jadi dinamika penduduk adalah kondisi saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya. Di sini ada jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi. Mengalami perubahan, jadi ada perubahan. Artinya apa? Di sini ada jumlah penduduk yang berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Hal ini disebabkan oleh proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Jadi faktornya ada 3. Dinamika itu juga merupakan perubahan keadaan penduduk seperti itu. Jadi berubah keadaannya tuh, ya kan? Bisa saja di suatu desa yang tadinya banyak penduduk mudanya, salah satunya di Indramayu Bapak rasakan sendiri, yang tadinya banyak anak muda itu bekerja dalam sektor pertanian, sampai mulai sekarang itu sudah terkikis. Karena apa? Banyak usia mudanya itu, usia produktifnya pada pergi keluar. Alhasil untuk menjadi seorang petani atau pesuruh buruh tani itu sangat susah untuk dicarinya itu, untuk diambil jasanya seperti itu. Ini merupakan fenomena tersendiri yang harus kita pecahkan seperti itu. Ini setiap tahun pasti penduduk bisa bertambah, bisa berkurang ya. Faktornya ada 3, ada kelahiran atau istilahnya natalitas, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jelas ya? Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu kita perlu mengetahui faktor-faktor. Nah, di sini kita akan menggali faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan penduduk itu berubah seperti itu. Ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Tentunya ini juga ada faktor-faktornya lagi Pak. Kenapa sih Pak banyak orang yang datang ke Indonesia, iya kan? Atau ada pula di sini yang mahasiswa Indonesia yang ingin kerja ke luar, atau maaf untuk sekolah ke luar negeri seperti itu. Di sini kelahiran, yaitu kita pasti tahu lah namanya lahir pasti mendapatkan buah hati ya.
Ini merupakan impian sebuah keluarga pasti ingin memiliki keturunan untuk melangsungkan atau melanjutkan kehidupannya. Kelahiran adalah bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah salah satunya adalah karena adanya kelahiran pada daerah tersebut. Jadi otomatis pasti ada yang lahir. Berikutnya apa? Kematian, baca bareng-bareng. Ya, ini tanda-tanda kehidupan secara permanen. Dan artinya apa? Kehilangan nyawa gitu loh. Pak, orang tabrak mati nggak Pak? Hitungnya mati ya. Tapi nanti biasanya BPS itu mencatat pada sensus 10 tahun sekali atau sensus antar sensus atau supas. Sensupas. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Ada yang nanya tentang materi yang barusan. Nanti kita akan memecahkan beberapa faktornya. Setelah ini kita akan kerja kelompok. Ayo, Bapak harapkan kalian terlibat untuk aktif. Ada yang mau nanya? Akhir-akhir ini di berita banyak orang yang Rohingya yang mencari negara lain untuk menetap. Apa sih Pak Rohingya tuh? Oke, sebelum Bapak jawab, Bapak juga jawab seingat kawan-kawan, barangkali ada yang salah, kalian bisa koreksi. Ada yang bisa jawab pertanyaan Alia? Rohingya apa Rohingya? Ya, sekarang kalian lihat di berita nggak? Banyak sekarang orang-orang Rohingya itu datang dari mana yo? Ada yang bisa jawab? Dari negara? Myanmar, betul ya, betul. Dan juga ada yang itu tuh Myanmar dan Bangladesh, ya kan? Tapi mayoritas adalah Myanmar, tapi mereka tuh sebenarnya Muslim. Nah, karena di Myanmar mayoritas agamanya bukan Muslim, sehingga merasa tersisihkan gitu loh. Alhasil bahkan kalau tidak salah negaranya itu ingin mengusir para kaum muslimin Rohingya tersebut. Alhasil mereka mencari perlindungan ke negara lain. Mereka menggunakan apa? Perahu ya, bukan pesawat terbang. Mereka menggunakan perahu untuk pergi ke negara lain. Salah satunya contohnya adalah negara Indonesia. Mereka menggunakan perahu. Pak, kenapa datangnya di Pulau Aceh Pak kebanyakan? Ada yang bisa jawab? Karena Pulau Aceh ada yang di ujung Indonesia. Ya, betul, karena Pulau Aceh terletak di paling barat di Indonesia. Iya kan, Pulau W. Jadi banyak sekarang ini banyak lagi sedang dibicarakan di berita nasional bahwa banyak penduduk Rohingya. Jadi Rohingya itu adalah orang Myanmar ataupun keturunan dari Bangladesh, mayoritas agama Muslim, Islam yang mencari perlindungan atau mencari negara baru seperti itu. Ya kan, Pak, itu resmi apa tidak? Tidak ya, karena melalui jalur yang tidak resmi. Kalau yang resmi itu kita harus menggunakan paspor namanya untuk masuk ke negara lain. Paspor itu identitas diri untuk masuk ke negara lain seperti itu. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok untuk memecahkan masalah yang tadi. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya dinamika penduduk? Oke, untuk kelompok Bapak harap untuk pembagiannya Bapak menurut nilai yang terbesar kemarin untuk dibagi meratakan. Untuk kelompok pertama datanya di sini ada Cindy. Untuk kelompok 2 ada Liga. Untuk kelompok 3 ada Gaitsa. Untuk kelompok 4 ada Alia ya. Untuk kelompok 5 ya. 5 ada Diana, untuk kelompok 6-nya ada Novita. Untuk kelompoknya untuk mejanya disatukan biar kerja kelompoknya lebih bagus. Seperti itu. Untuk mejanya membuat persegi untuk bergaul teman-temannya. Mejanya dibetulkan terlebih dahulu untuk kerja kelompok ya. Dan di belakang silakan diatur mejanya untuk kerja kelompok untuk lebih maksimal hasilnya, untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran seperti itu. Untuk kelompok 1, 2 mana?
kelompok 2 tuh berikutnya kelompok 3 ya, kelompok 4, kelompok 5 dan 6. Oke, silakan kerjakan. Di situ sudah ada petunjuknya, silakan baca saja, dikerjakan. Nanti Bapak akan dibantu untuk berkeliling. Silakan kerjakan, Bapak berikan waktu kurang lebih beberapa menit untuk mengerjakan LKPD atau kerja peserta didik. Analisis ya, betul. Nanti kalian untuk setelah selesai akan Bapak diskusikan untuk maju ke depan untuk menyajikan hasil dari yang kalian kerjakan seperti itu. Atau ilmu-ilmu dari referensi dari buku lain ya. Bapak juga akan membantu sedikit untuk mengarahkan untuk apa sih dimaksud dengan dinamika itu, faktor-faktornya apa saja seperti itu. Ada BPJS ya, tahun 20 tahun yang lalu kan BPJS kan baru ada program sih sebulan ke belakang kan, sehingga itu kan merupakan satu juga menghambat terjadinya kematian seperti itu. Itu program yang bagus dari pemerintah seperti itu. Berarti kesimpulannya ini kesehatan ditambahkan ini dan penduduk untuk lebih dilihatkan lagi tentang sehat sosialis dilihatkan lagi. Ada BPJS ya, tahun 20 tahun yang lalu kan BPJS kan baru ada program sih sebulan ke belakang kan, sehingga itu kan merupakan satu juga menghambat terjadinya kematian seperti itu. Itu program yang bagus dari pemerintah seperti itu. Berarti kesimpulannya ini kesehatan ditambahkan ini dan penduduk untuk lebih dilihatkan lagi tentang sehat sosialis dilihatkan lagi. Tidak memiliki izin tinggal yang satu ini, kalau misalkan ada warga negara asing yang tinggal di suatu negara tanpa ada izin, jadi bisa kena sanksi yang berat. Oke. Lalu ada isu ekonomi. Alasannya pandangan bahwa imigran dapat menjadi beban ekonomi, terutama jika mereka memanfaatkan program bantuan sosial. Lalu yang ketiga, beban layanan publik. Ini keyakinan bahwa imigran dapat menimbulkan Imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk yang berasal dari luar daerah dengan bertujuan menetap. Emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar daerah dengan tujuan untuk menetap. Pertumbuhan penduduk non alami adalah pertumbuhan penduduk akibat perpindahan atau imigrasi. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Artinya dari jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi, baik emigrasi maupun imigrasi itu dihitung semua. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Oke. Ya, akan Bapak bahas lagi. Jadi terakhir ada pertumbuhan penduduk alami, yaitu adanya kelahiran dan kematian. Jadi pertumbuhan itu ada dua, ada yang alami, ada yang non alami. Yang alami itu cuma kelahiran dan kematian. Yang lahirnya berapa, yang meninggalnya berapa. Seperti itu. Berikutnya pertumbuhan penduduk non alami. Jadi ada imigrasi itu dari luar masuk ke dalam. Kalau itu dari dalam ke keluar negeri. Jadi itu juga pendudukan non alami. Nah, berikutnya pertumbuhan penduduk. Di sini penduduk total. Artinya jumlah penduduk dari kelahiran, kematian, imigrasi dan imigrasi itu ada penjumlahannya, ada caranya. Berikutnya
laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Artinya apa? Semakin tahun menurut data yang Bapak share yang ini dari 2015 sampai 2020 terjadi kenaikan. Oke? Ada yang perlu ditanyakan dari tentang ini? Gak ada. Jika tidak ada silakan untuk duduk kembali. Kita kasih applause buat kelompok yang terakhir. Nah, simpulannya kita menarik kesimpulan. Jadi dinamika penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja? Kelahiran, kematian, migrasi. Migrasi itu ada dua ya, ada yang emi, ada yang emi. Dan faktor-faktor ini juga memiliki ada yang pro, ada yang anti kan. Ini pro, ada yang anti seperti itu. Jadi kesimpulannya ada berapa? Ada 3. Oke, berikutnya Bapak kalian akan untuk mengerjakan asesmen formatif yang sudah Bapak siapkan di classroom. Bapak kasih waktu 3-5 menit seperti itu. Asesmen formatif. Silakan dikerjakan. Ada kan? Bisa kan? Bisa ya lewat classroom ya, sudah Bapak biasa sharekan. Kalau soal materi sudah Bapak sharekan lewat Google Classroom. Jadi sekarang untuk mengurangi penggunaan kertas dalam pembelajaran. Sudah? Oke, sudah kan 90 soal? Sudah. Kesimpulannya ada berapa? Ada 3 ya. Nah, setelah ini Bapak akan lihat dari pengerjaan asesmen formatif tadi. Jika yang nilainya kurang akan berikan Bapak remedial. Nanti yang sudah nilainya baik akan Bapak berikan pengayaan atau materi yang berikutnya seperti itu. Oke. Untuk sebelum menutup, Bapak juga akan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang sumber kependudukan. Artinya apa? Sumber-sumber atau cara kita untuk mencari informasi tentang data jumlah penduduk. Kalau tadi kan jumlah penduduk sekian. Nah, itu kan kita tidak tahu caranya seperti apa. Itu akan pertemuan berikutnya akan kita sampaikan seperti itu. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita untuk ditutup dengan berdoa kembali untuk berdoa penutup. Untuk berdoa silakan pimpin kembali oleh KM. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa bukunya dikemas kembali. Kita siapkan untuk beberapa pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.